Hadirin jamaah rahimakumullah, kita melanjutkan bacaan hadis Arba'in An-Nawawi. Pada malam hari ini kita sampai kepada hadis Arba'a wa Salatun, hadis ke-34. Ini tinggal beberapa hadis lagi nih, kita selesai ya hadis Arba'in. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya dalam keadaan sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis yang ke-34 dalam rangkaian hadis Arba'in An-Nawawi ini dari Abu Sa'id Al-Khudri, salah seorang sahabat Nabi dari kalangan kaum Ansor. Sahabat Nabi itu ada golongan muhajirin, yaitu sahabat Nabi yang dari Mekah hijrah ke Madinah. Namanya sahabat muhajirin. Sahabat yang menerima Nabi, yang menyambut Nabi di kota Madinah disebut sahabat Ansor. Nah, Abi Sa'id Al-Khudri ini adalah salah satu sahabat Ansor yang pernah ikut perang Uhud bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, qala, beliau berkata, sami'tu ini kata Sa'id. Sami'tu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, man, siapa orang, ra'a, melihat atau mengetahui, munkaron, man ra'a minkum, siapa orang yang melihat, mengetahui, minkum, di antara kalian, munkaron, suatu kemungkaran, falyughayyirhu, maka hendaklah ia mengubahnya, biyadihi, dengan tangan, itu man atau orang yang melihatnya. Fa'ilam yastati, apabila tidak mampu dengan tangannya, fabilisani, maka dia mengubah itu kemungkaran dengan lisannya. Fa'ilam yastati, apabila dengan lisan juga tidak mampu, fabiqalbihi, maka ubahlah kemungkaran itu dengan hatinya. Wadzalika, dan yang demikian itu maksudnya yang dengan hati, adhaful iman, itulah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Imam Muslim. Masyaallah hadirin rahimakumullah, kita dalam kehidupan di dunia ini, dalam kegiatan-kegiatan, aktivitas sosial masyarakat kita, itu sering kita menyaksikan, melihat, mengetahui kemungkaran. Kemungkaran itu perbuatan munkar, perbuatan buruk, perbuatan maksiat
Kalau kita melihat, berarti yang melakukan siapa? Kita apa orang lain? Orang lain. Kalau melihat, kalau kita yang melakukan, merasa harusnya. Apabila merasa itu baru kita sendiri. Kalau melihat berarti menyaksikan perbuatan munkar yang dilakukan. Kita sebagai umat Islam yang beriman gak boleh diam, gak boleh bodoh amat, bukan dia yang ngelakuin. Kalau kita melihat, gak boleh masa bodoh kayak gitu. Itu perlu dipertanyakan, masih ada nggak iman kita kalau kita bersikap begitu? Ada 3 di sini yang diajarkan metode oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Apabila kita melihat kemungkaran, kemaksiatan yang kita lihat, yang kita ketahui, bukan kita cari-cari. Kita nggak boleh nyari-nyari orang melakukan maksiat. Makanya saya nggak tahu, ya udah aja, nggak usah pengen tahu. Misalnya ada orang kerjanya keluarnya malam, pulangnya pagi, nggak usah kita selidikin ngapain sih itu orang. Nggak perlu, kecuali kita melihat itu orang mencuri misalnya di rumah seseorang, kita melihat, menyaksikan. Nah itu baru kita harus bersikap. Kalau kita nggak tahu, nggak usah kita nyelidikin. Tajasus namanya. Nggak boleh tajasus. Tajasus mencari-cari kesalahan orang lain, kita nggak boleh. Nyelidik kesalahan orang lain nggak boleh. Itu tugasnya intelijen, tugasnya polisi, menyidik, bukan tugas kita. Kita nyari-nyari kesalahan nggak boleh. Orang di rumahnya dari mana sih dia banyak baik duitnya? Kita kalau memang nggak tahu, baik sangka saja, nggak usah nyelidikin. Jangan-jangannya orang korupsi, nggak usah gitu, nggak usah nyangka-nyangka. Yang enggak. Kalau memang kita nggak tahu. Kalau kita tahu melihat kemunkaran, maka yang pertama, kalau kita mampu dengan tangan, kita ubah dengan tangan. Ulama ada yang menafsirkan maksud dengan tangan adalah dengan kekuasaan yang dimiliki. Saya presiden, punya kuasa dia. Dia bisa dengan tanda tangannya membatalkan kemunkaran yang ada di negaranya. Presiden misalnya mau bubarin hotel maksiat, dia tinggal tanda tangan, izinnya cabut, kelar. Itu maksudnya dengan tangan. Kalau kita jadi penguasa, bisa melakukan pencegahan kemunkaran dengan tangan. Atau dengan aparatnya, dikerahkan aparatnya, Pol PP dikerahkan di sana. Itu maksudnya dengan tangan. Oh, kita nggak bisa begitu, dengan kekuasaan kita nggak mampu. Dengan lisan nasehatin. Ini yang skala-skala kecil kan sering kita lihat. Ya, kemungkaran yang suka kita lihat itu, kalau kita nggak mampu dengan kekuasaan, dengan tangan, dengan lisan nasihatin dengan baik, nasihatin. Jangan lihat orang maksiat langsung gaplok, ya. Nasihati dengan cara yang baik. Pak RT misalnya, lihat di warnanya ini ada rumah yang pakai judi, tahu Pak RT itu mau pakai yang mana? Apa mau yang pakai tangan? Apa mau pakai mulut? Harus melakukan, nggak boleh diam kalau tahu. Bagaimana dengan kuasa? Lapor. Nanti ada yang berwenang yang akan mencegahnya. Kalau diam, maka Pak RT-nya dosa. Oh, lapor takut misalnya, nggak berani sih. Kalau lapor saya bisa dibunuh. Misalkan sampai begitunya ya. Oh, kalau gue yang laporin, gue yang dibunuh. Nggak sanggup, lapor juga datang, nasihatin baik-baik. Nasihatin baik-baik, ajak ngobrol.
sama-sama jangan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nanti akan datang pokoknya sampaikan dengan baik, gak didengar juga ya udah doain dengan hati. Jangan dilindungi. Kalau ikut melindungi, misalnya ada rumah pakai judi, bisa pakai kasino, RT datang tidak aman, tapi saya minta jatah. Wah itu ikutnya bukannya ini lagi udah lebih gede lagi dosanya daripada yang main. Kalau begitu, kita punya kuasa harusnya mencegah kemungkaran dengan kekuasaan kita. Ini malah melindungi kemungkaran dengan kekuasaan kita. Penguasa yang begitu itu luar biasa nanti dosanya, pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau yang kecil-kecil kita kerja misalnya, ada teman kita nih yang sering curang, itu kan bukan jual, punya bosnya misalnya 100, dilaporinnya yang laku cuma 70, 30-nya di film. Nah itu karyawan begitu kita tuh kena tahu tuh ulahnya tuh, kita nasihati, jangan, nggak akalan berkah, mual bakalan berkah rezeki yang dari hal yang seperti itu. Kita nasihatin. Kalau memang kita nggak mampu, kalau kita memang nggak mampu dengan tangan, dengan kekuasaan, misalnya kita atasannya, ya kita tegur. Tegur, kalau nggak bisa juga dikeluarin daripada dia terus berbuat mungkar. Nah itu dengan penguasa. Kalau dengan tangan nggak bisa, dengan mulut nggak berani, kalau saya nasihatin disegalakan dia. Dia karyawan lama, saya baru, misalnya gitu. Kalau kita bawahannya nih, gua kalau nasihatin dia malah gua yang dibaca. Kita nggak berani tuh begitu tuh. Nasihatin nggak berani, dengan penguasaan nggak bisa. Hati kita mendoakan dia supaya dia segera diberikan hidayah taufik. Kita tolak perbuatan yang begitu, jangan pengen kita tiru. Kita menolak perbuatan yang mungkar dengan hati, dan itu yang paling lemah. Standar yang paling lemah dengan hati, menolak. Kalau pengen lebih bagus lagi, dengan lisan. Pengen lebih bagus lagi, dengan tangan. Ini mencegah kemungkaran itu 3 tingkatan. Yang paling top dengan penguasaan, dengan tangan. Jadi kalau ada aparat, pejabat, presiden apalagi, dia menggunakan kekuasaannya untuk mencegah kemungkaran yang ada di negaranya, itu luar biasa. Pahalanya luar biasa. Jadi umat Islam yang beriman tidak boleh masa bodoh, nggak boleh cuek-cuek saja. Kalau melihat kemungkaran harus mengambil sikap, minimal menolak perbuatan tersebut dengan hati. Jangan ada perasaan senang. Hati-hati nih, kalau udah ada rasa condong senang, itu iman kita perlu dipertanyakan. Yang dengan hati saja udah dihitung lemah, apalagi condong, resep, pengen ikut dengan kemungkaran, resep sama kemungkaran. Nah kalau sudah condong kepada kemungkaran, ini bukan lagi lemah iman, bisa jadi kita sudah hilang iman yang ada di qalbu kita. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan hadis ini memberikan kepada kita semangat. Apabila ada kemungkaran, kita harus ambil sikap. Kita jadi penguasa, gunakan penguasaan kita untuk mencegah kemungkaran. Kita jadi tokoh misalnya yang ditokohkan, gunakan kata-kata kita untuk menegur, untuk menggunakan lisan kita untuk mencegah kemungkaran. Nggak sanggup kita itu semua, hati kita harus menolak kemungkaran. Jangan senang pada kemungkaran,
Jangan demen sama kemaksiatan, jangan condong terhadap kemaksiatan. Kalau kita condong, maka iman kita sudah sangat lemah, bahkan bisa jadi sudah hilang. Gak kerasa orang iman hilang. Kalau duit hilang kerasa, motor hilang kerasa. Orang hilang iman jarang kerasa. Orang kalau misalnya maksiat biasa-biasa saja itu imannya udah gak kerasa hilang. Gak sholat biasa-biasa saja, gak ada perasaan apa-apa, gak sholat. Itu imannya bukan lagi lemah, bisa jadi imannya memang sedang hilang. Oleh karena itu kita jaga iman kita ini dengan peduli terhadap lingkungan, kejadian-kejadian sosial di masyarakat kita. Sebagai umat Islam, kita harus peduli, tidak boleh a priori, tidak boleh cuek terhadap kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di lingkungan kita, yang kita lihat, kita ketahui. Terhadap sesuatu yang kita nggak tahu, kita nggak boleh ngorek kesalahan orang lain. Punya tetangga kita curiga, jangan. Mau curiga sama orangnya, apalagi sampai dimintai, dia mau kerja diikuti, di mana sih orang kerja? Nggak usah mencari-cari kesalahan orang lain, karena kesalahan kita sendiri banyak. Nggak usah cari kesalahan orang lain, kesalahan kita sendiri banyak. Wallahu a'lam. Ini saja yang saya sampaikan, hadis yang 34. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dari yang lainnya? Mana? Oh iya. Tapi ini adalah pembahasan Ustaz. Oh iya, enggak apa-apa. Mengusap muka setelah sholat atau mengucapkan salam itu memang diwajibkan atau enggak Ustaz? Enggak wajib. Tidak wajib, hanya disunahkan saja. Tapi kalau nggak usah buka nggak apa-apa. Kalau nggak usah buka nggak jadi masalah terhadap sholat kita. Sholat kita nggak rusak, nggak batal, tetap sah. Ulama kita mengajarkan seperti itu, dan kita dapat pahala sunnah mengusap muka. Jadi nggak batal sholat. Ada orang yang nggak mau usap muka, ya nggak masalah. Bahkan ada yang nggak mau, ya. Ada yang nggak mau usap muka. Kan kita setelah doa, ya, doa. Sholat itu kan doa. Kita habis doa, amin ya rabbal alamin. Dan sholat secara bahasa artinya doa. Dan memang di rangkaian sholat kita banyak doa-doa kita kan. Dalam Fatihah kita doa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu doa. Terus kita duduk antara dua sujud, dan seterusnya, itu doa. Makanya wajar ulama kita mensunnahkan ketika kita selesai sholat, setelah salam mengusap muka. Gak apa-apa. Yang apa-apa itu kalau habis sholat mengusap pantatnya, gak wajar itu. Jadi kalau ada orang yang gak mau mengusap muka, gak apa-apa. Kita teman sholat, lu gak mengusap muka, batal sholat. Gak batal. Karena kalau gak salam, batal. Dia habis sholat, innaka hamidum majid, udah selesai pergi, nggak salam, batal. Kalau nggak salam, nggak nengok, nggak batal. Nengoknya sunnah. Ini orang lempeng baik kan, nengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap lempeng, nggak apa-apa. Cuman dia nggak dapat pahala nengok. Bekal apa dikasih leher, begitu doang pegang. Mikir ini, kalau buat kita jangan ke dia ya. Kalau kita,
buat apa sih timbang nengok doang, apa susahnya sih nengok? Sebagai tanda syukur kita dikasih leher, nengok, sunnah dapat pahala. Ogah, ntar nggak bisa nengok baru kerasa. Jadi nggak batal, tapi tetap sholatnya sah, nggak batal. Jadi nggak nengok, nggak mengusap muka, tidak batal sholatnya, tapi tidak dapat pahala kesunahannya. Sunnah sholat kan ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Yang kayak gitu tuh sunnahnya sunnah hayat, nggak berat. Kalau ditinggal pun kan nggak ada masalah, nggak ada masalah dengan sholatnya ya. Ada lagi? Ya, Ustaz. Mau nanya soal kehusuan sholat, Ustaz. Khusyuk. Karena di dua ya kita kayak pada umum mungkin sama cara khusyuk gitu Pak. Soalnya di rakaat kedua aja kita kadang-kadang lupa di rakaat tidak lupa. Itu kayak mungkin dalam khusyuk. Gitu. Ada cara yang paling efektifnya apa Pak? Khusyuk sholat. Khusyuk. Emang sholat itu kita baru zohirnya doang sholat. Iya. Harus kita akui. Sholat khusyuk itu sholat yang dari awalnya sudah kita mulai dari wudhu. Mulai pengen sholat khusyuk itu dari wudhu. Wudhunya beresin, sempurnain wudhunya, jangan kecapak-kecepek kayak cabut-cabut. Khusyuk, baca doanya, bismillah, minimal baca bismillah. Ketika kita mengusap muka, kita mohon dosa-dosa kita dari mata kita, hidung kita, mulut kita, mohon diampunin semuanya. Dari situ kita udah menghadirkan Allah ketika wudhu. Jadi wudhu nggak cuma nyuci, jadi hadirkan. Ketika kita membasuh tangan, hati kita itu mohon segala dosa yang dilakukan tangan kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari itu tetesan-tetesan air wudhu yang ketika orang wudhunya sudah menghadirkan Allah, itu tetesan airnya itu menggugurkan dosa-dosa dari wudhu ya. Dari pertamanya dari wudhu. Kemudian ketika kita mulai sholat, takbiratul ihram, idealnya semua bacaan-bacaan sholat dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita tahu maknanya. Mestinya idealnya tahu semuanya, dan gak ada kalimat per kalimat yang kita tidak tahu maknanya. Tapi semakin saya cari kadang-kadang kayak langsung nggak aja goyang, nggak ada stabil gitu, ada aja. Ya itu faktor iman sebetulnya. Ketika kita yakin, ketika kita sholat kita kan begini, lemahnya kita itu kepada Allah itu masih sebatas di mulut, belum nancep di hati. Ini yang mengakibatkan aktivitas ibadah kita bukan hanya sholat, termasuk yang lainnya nggak mantep benar-benar lillah. Yaitu yang harus dipupuk terus dipupuk iman kita, keyakinan kita kepada Allah dari hal-hal yang kecil. Makanya dari hal-hal yang kecil itu hadirkan Allah. Ketika kita minum, haus kita hilang, ingat Allah, alhamdulillah. Bukan karena air haus hilang. Hakikatnya haus itu hilang bukan karena air. Kalau Allah berkehendak kita minum 10 ember, haus gak akan hilang-hilang. Dari semua itu, dari semua aktivitas kita makan, itu makan mengenyangkan perut kita, itu kehendak Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, walaupun makan berkali-kali gak kenyang-kenyang. Semua gitu. Kita yakini semuanya dari Allah, semuanya kehendak Allah, semuanya pertolongan Allah. Sehingga ketika kita sholat, kita benar-benar merasa akan menghadap Allah. Kita kan kadang-kadang mau sholat bukan nggak merasa kita mau menghadap Allah, jadi biasa aja sholat. Lazzatul iman itu akan
terbawa kepada lazzatul ibadah. Kalau iman udah kita rasain, ibadah akan terasa nikmat. Kita minimal merasa enak aja sholat. Khusyuk banget kayak para nabi, para wali gak bisa kita. Minimal rukun-rukunnya kerjain, jangan ditinggalin. Sunnah-sunnahnya kerjain, jangan ditinggalin. Minimal kita begitu dulu deh. Khusyuk banget tuh susah, kita kadang-kadang pengen khusyuk malah lupa. Perasaan kita pengen khusyuk malah lupa, gue udah 3, 4 akhirnya malah begitu. Kau sadar bahwa ketika kita sholat kita sedang menghadap Allah, itu aja dulu. Yakin ketika kita sholat Allah menatap kita. Kita nggak bisa melihat Allah dengan mata kita, dengan batin harusnya. Dengan batin kita yang meyakini Allah menatap kita. Kalau kita namu aja kepada orang besar misalnya, pejabat besar, coba aja Bang Bagol misalnya namu ke rumah seorang jenderal, itu kan nggak selengean kita. Nggak mungkin orang selengean sambil bercanda. Jenderal, kita namu rumah jenderal nih, kita kopral misalnya, namu ke rumah jenderal, nggak mungkin sambil bercanda selengean, itu baru. Padahal ini raja dari segala raja, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang belum kita dapetin. Kalau kita dapetin dari kehidupan kita menghadirkan Allah, insya Allah sholat kita akan khusyuk. Tapi minimal sholat kita sah. Jangan ditinggalin, sholat orang khusyuk begini juga, kok ada sholat. Salah begitu. Agak bakalan bisa kita kalau begitu malah. Jadi jangan pengen khusyuk dulu baru sholat dulu nanti khusyuk ikut. Ya minimal sholat kita sah secara fikih dulu. Mudah-mudahan bisa. Gak ada yang tidak mungkin. Allah berikan kepada kita hati yang khusyuk. Nikmat sholat. Nikmat kalau udah dapat khusyuk itu nikmat. Makanya Imam Haddad yang dibaca ratibnya itu dia sholat 200 rakaat sholat sunat kita mau berapa rakaat? Kenapa? Nikmat. Karena udah merasakan nikmatnya sholat. Kalau kita mah sholat beban. Udah umum kan ya? Oh ya, rata-rata di kita ya belum kita level kita belum. Level kita belum. Ya, makanya setiap orang sholat pahalanya beda-beda. Beda-beda pahala orang sholat. Pahala sholatnya ajat sama saya bisa jadi banyakkan ajat pahalanya. Bisa disata terukunnya lengkap, hayatnya semua. Hayat itu kan banyak. Seperti tadi nengok kanan, nengok kiri, usap muka, itu hayat. Kalau yang rukun-rukun mah jangan ditinggalin. Kalau yang rukun ditinggalin batal. Kalau hayatnya dikerjakan nambah pahala. Khusyuk itu yang nambah sholat diterima. Ya, mudah-mudahan kita nggak bisa khusyuk sepanjang sholat. Ada momen-momen khusyuk kita. Ketika kita takbir misalnya, jangan ingetin apa-apa tuh. Ketika kita sujud misalnya, jangan hadirin utang, jangan hadirkan bisnis. Ketika kita sholat, jangan terlintas dunia. Minimal ada, walaupun nggak dari awal sampai salam. Rakaat ke-1 nggak bisa, rakaat kedua kita berusaha, rakaat kedua nggak bisa, di rakaat ketiga nggak bisa juga, di rakaat keempat masih kambang bayi pas sujud terakhir. Sujud terakhir kita benar-benar kita sujud ketika itu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati kita yang bimbing sendiri.
kita bimbing sendiri. Gak bisa kita membimbing orang supaya khusyuk. Emang gak ada kiat khususnya, gak ada. Kiat khususnya untuk khusyuk gak ada. Ada yang mengatakan tahu maknanya semua bisa khusyuk, belum tentu juga. Tapi itu termasuk usaha memahami isi bacaan, termasuk usaha supaya bisa khusyuk, supaya kita fokusnya pada makna. Tapi lagi-lagi kadang-kadang kita fokus pada itu jadi lupa rokaat. Itu problem sholat orang-orang kelasan kita. Nah itu, kita jadi dia. Ini itu seperti itu. Ngingetin bacaan ini artinya ini, lupa yang lain. Minimal ada momen khusyuk, walaupun tidak sepanjang sholat. Masih ada. Kalau masih ada sampai pagi. Ya Allah. Nah, gitu maksudnya ada kita ini mohon dosa dari ya Allah. Ya kita berusaha terus sambil memperbaiki rukun-rukunnya. Dari wudu, sekali lagi dari wudu, bukan ketika mau sholat. Dari wudu kita udah hadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kalau sudah ada kita tutup dengan